Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Permata dengan NIM C1C023048 dari kelas R11 Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tugas mata kuliah perpajakan 1 yang berjudul Cara dan Sistem Pemungutan Pajak, Tarif serta Fungsi Pajak. Baiklah, saya langsung saja ke materi inti dari pembahasan kali ini. Cara dan sistem pemungutan pajak terdapat 3 cara dan sistem pemungutan pajak di Indonesia. Yang pertama, self-assessment system, merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya adalah jenis pajak PPN dan PPh. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak self-assessment: yang pertama, penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. Yang kedua, wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajak, mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak. Yang ketiga, pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali jika wajib pajak telat lapor, telat bayar pajak terutang, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan. Selanjutnya ada yang kedua, official assessment system. Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Ciri-ciri sistem perpajakan Official Assessment: yang pertama, besarnya pajak terutang dihitung oleh petugas pajak. Yang kedua, wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka. Yang ketiga, pajak terutang ada setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak. Yang terakhir, pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan. Selanjutnya ada yang ketiga, withholding system. Pada withholding system, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak atau fiskus. Jenis pajak yang menggunakan withholding system di Indonesia adalah PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh final pasal 4 ayat 2, dan PPN. Ciri-ciri dari sistem pemungutan pajak withholding assessment adalah: yang pertama, wajib pajak dan pemerintah tidak berperan aktif dalam menghitung besaran pajak. Yang kedua, pihak ketiga berwajib menentukan besarnya pajak terutang. Serta yang terakhir, menerbitkan bukti potong atau pungut bagi wajib pajak yang telah melunasi pajak terutang. Materi selanjutnya adalah tarif pajak. Yang pertama, tarif pajak proporsional. Tarif pajak proporsional adalah tarif yang persentasenya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Dengan begitu, seberapa besarnya jumlah objek pajak, persentasenya akan tetap. Contoh, PPN tarifnya 11% dari berapapun jumlah objek pajaknya dalam Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021. Yang kedua, PBB dengan tarif 0,5% dari berapapun jumlah objek pajaknya dalam Undang-Undang HKPD Nomor 1 Tahun 2022. Yang kedua, ada tarif pajak tetap atau regresif. Tarif pajak tetap atau regresif adalah tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya atau tidak berubah-ubah. Tarif pajak tetap juga dapat diartikan sebagai tarif pajak yang akan selalu sama sesuai dengan peraturan yang berlaku. Contohnya bea materai dengan nilai 10.000. Yang ketiga, tarif pajak progresif. Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang persentase tarifnya berubah mengikuti kenaikan nilai objek yang dikenai pajak. Tarif pajak progresif ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, tarif progresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Tarif ini diberlakukan untuk wajib pajak pribadi. Yang kedua, tarif progresif tetap adalah jenis tarif progresif yang kenaikan persentasenya tetap. Tarif progresif degresif adalah jenis tarif progresif yang kenaikan persentasenya semakin menurun. Selanjutnya ada tarif pajak degresif. Tarif pajak degresif adalah nilai persentasenya semakin rendah jika nilai objek yang dikenai pajak semakin meningkat.
Dengan begitu, apabila presentasinya semakin kecil, jumlah pajak terutang tidak ikut mengecil, tapi bisa jadi lebih besar karena jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya semakin besar. Ada 3 jenis tarif pajak degresif. Yang pertama, tarif degresif adalah jenis tarif degresif yang penurunan presentasinya tarifnya semakin kecil. Yang kedua ada tarif degresif tetap, adalah jenis tarif degresif yang penurunan presentasinya tetap. Yang ketiga ada tarif degresif progresif, adalah jenis tarif degresif yang penurunan presentasinya tarifnya semakin besar. Selanjutnya ada tarif pajak ad valorem, adalah tarif dengan presentasi khusus yang dikenakan pada harga suatu barang. Yang selanjutnya ada tarif pajak spesifik, adalah tarif pajak dengan jumlah tertentu dan dikenakan pada suatu barang atau jenis barang tertentu. Selanjutnya adalah materi fungsi pajak. Ada 4 fungsi pajak. Yang pertama ada fungsi anggaran atau budgetary. Menjadi sumber pendapatan negara, pajak memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran negara seperti menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Yang kedua, fungsi mengatur. Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Salah satu contohnya adalah dalam rangka meningkatkan angka penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri. Pemerintah memberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Yang ketiga ada fungsi stabilitas. Adanya pajak membantu pemerintah dalam memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Yang keempat ada fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Baiklah, kita masuk kepada kesimpulan. Sistem self-assessment memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak dan sebaiknya diimbangi dengan adanya pengawasan. Ini menjadikan tugas Direktorat Jenderal Pajak untuk menetapkan pajak setiap wajib pajak menjadi berkurang. Dalam prinsip self-assessment system, penentuan besarnya pajak terutang dipercayakan kepada wajib pajak sendiri melalui surat pemberitahuan SPT yang disampaikan. Sistem perhitungan dan penetapan jumlah pajak terutang meliputi yang pertama self-assessment system. Wajib pajak menghitung sendiri pajaknya. Yang kedua official assessment system. Wajib pajak menyampaikan informasi objek pajaknya. Yang kemudian ada administrasi pajak menghitung utang pajak. Yang ketiga ada withholding system. Sejak diterapkannya sistem self-assessment dalam Undang-Undang Perpajakan Indonesia, peranan positif wajib pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya atau tax completion menjadi semakin mutlak diperlukan. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Kalau ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.